Pemirsa, kembali lagi ke Buletin Sumut, kita beralih ke informasi selanjutnya. Usulan penghapusan larangan prajurit berbisnis dalam revisi Undang-Undang TNI menuai kontroversi. Selain dinilai dapat mengganggu profesionalisme TNI, legalisasi anggota TNI untuk berbisnis dikhawatirkan akan melemahkan usaha militer dalam menjaga pertahanan negara. Usulan penghapusan larangan berbisnis prajurit TNI sebagaimana diatur dalam pasal 39 huruf C Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menuai polemik. Usulan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Laksda Kresno Buntoro, 11 Juli lalu, kini mendapat sorotan keras publik, terutama kekhawatiran akan terganggunya profesionalisme TNI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menjaga pertahanan negara. Ini mungkin kontroversial, tapi Bapak Ibu, istri saya itu punya warung di rumah, buka warung. Kalau ini diterapkan, maka saya kena hukuman. Prajurit dilarang terlibat di dalam kegiatan bisnis. Istri saya itu, aku kan pasti mau nggak mau terlibat, aku nganter belanja dan sebagainya, kan begitu. Lah terus apakah kemudian ini eksis kan gitu? Sekarang ini kalau saya diperiksa saya bisa kena. Oleh karena itu kita sarankan ini dibuang. Mestinya adalah yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit mau buka warung kelontong aja enggak. Koalisi Masyarakat Sipil yang juga Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan prajurit TNI dididik, dilatih, dan disiapkan untuk perang sesuai hakikat tentara, sehingga tidak ada urgensi bagi TNI untuk terlibat dalam bisnis. Namun Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meyakini penghapusan pasal ini tidak akan menjadi masalah. Maruli menegaskan pemaknaan berbisnis adalah sah bila dilakukan oleh prajurit di luar jam dinas. Jadi kalau kita berbisnis, kata-kata bisnis itu bagaimana? Kalau misalnya kita buka warung, ya apa berbisnis tuh? Ya kan? Kalau misalnya jual beli apa misalnya motor atau apa, ya kalau dia belinya benar tidak mempergunakan itu ya. Ya, jadi berbisnis ya bisnis, ya nggak boleh itu. Saya tiba-tiba ngambil alih menggunakan kekuatan. Jadi nggak ada masalah mau bisnis. Emang kalau saya mau jualan apa gitu jadi agen yang legal ya, kenapa nggak boleh? Karena batasan bisnisnya kan susah nih, ya. Masa kalau misalnya sampingan kita terus jualan rokok karena memang kurang uang, kan halal. Kan di luar jam kerja. Kecuali kalau media masuk harus beli rokok saya, itu nggak boleh tuh, ya kan? Gitu, ya kan? Gue bisa terlalu diiniin lah. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyebut, usulan penghapusan larangan TNI berbisnis bukan hanya berdampak pada profesionalitas TNI. Pasalnya, jika larangan berbisnis prajurit TNI dihapus, maka bukan tidak mungkin akan berpengaruh pada lemahnya usaha militer menjaga pertahanan negara. Usman menegaskan urgensi revisi Undang-Undang TNI bukan dengan mencabut larangan berbisnis prajurit, namun untuk memastikan kesejahteraan seluruh anggota TNI terjamin dengan anggaran negara. Hal senada juga disuarakan oleh pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, yang menyatakan lebih baik secara organisasi maupun individu prajuritnya, TNI tetap fokus untuk mempertahankan dan melindungi keutuhan negara, bukan berbisnis. Fahmi mensinyalir adanya potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan jika TNI terlibat langsung dalam pengelolaan bisnis. Yang pertama alasan profesionalisme. Nah, yang kedua adanya potensi konflik interest, ya. Keterlibatan dalam bisnis bisa menghadirkan konflik kepentingan, di mana kebijakan, keputusan dan langkah TNI berpeluang dipengaruhi oleh kepentingan bisnis daripada kepentingan nasional. Nah, kemudian alasan ketiga, ini penting juga adanya potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan ini catatannya adalah
sepanjang dimaknai sebagai entitas korporasi gitu ya. Itu adalah untuk memastikan bahwa fokus utama mereka tetap pada tugas pokok. Apa itu tugas pokoknya? Menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan negara, melindungi keselamatan bangsa, dan menjaga keamanan nasional. Pasca reformasi TNI yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI pada pasal 76 disebutkan bahwa TNI dilarang melakukan kegiatan bisnis secara langsung. Usaha yang diizinkan untuk mengelola setiap kegiatan komersial yang dimiliki TNI hanyalah melalui koperasi atau yayasan. Namun kenyataannya sudah menjadi rahasia umum. Banyak oknum prajurit TNI yang berbisnis baik dalam jasa pengamanan kepada perusahaan atau pengusaha, bahkan dalam beberapa kasus banyak oknum TNI yang diduga menjadi backing kegiatan perusahaan pertambangan. Ada institusi yang diperbolehkan, dia memegang senjata juga, tetapi yang tadi yang disampaikan dengan contoh-contoh segala macam itu secara saklek itu dilarang. Nah, menurut saya idealnya ini diatur di dalam peraturan di bawah undang-undang yang lebih detail lagi, itu diturunkan. Jadi secara garis besar mungkin kami setuju bahwa pasal tersebut harus tetap ada. Tetapi bagaimana detailnya, apakah itu mengatur mengenai lingkup di institusinya atau itu di prajuritnya, karena kita kan semua juga tahu bahwa mereka ini kan mungkin ada dengan tunjangan yang normal-normal saja masih kurang, apalagi dengan keadaan seperti sekarang. Jadi paling utama adalah kesetaraan. Kalau polisi bisa, kenapa TNI nggak bisa begitu? Tak bisa dipungkiri, tingginya biaya hidup di masa kini membuat semua pihak harus menyesuaikan, tak terkecuali para aparat TNI dan Polri. Namun yang perlu diingat, tupoksi prajurit TNI adalah menjaga dan melindungi keutuhan negara, baik dengan siaga maupun perang, bukan justru untuk berdagang. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.